Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok yang beranggotakan Eka Dia Sapitri, Agustri Handayani, Ismayanti Firdani, Syainuddin, dan saya sendiri M. Latifur Rahman sebagai ketua kelompok. Pada hari ini kami akan mempresentasikan analisis isu global yang bertemakan korupsi. Langsung saja kepada saudara Syainuddin untuk membacakan materinya. Pertama yaitu tentang definisi korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal. Dalam UU nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal-pasal tersebut. Nah, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Nah, pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana. Karena korupsi merupakan tindak pidana yang cukup berat. Di korupsi ini merugikan negara dan merugikan berbagai pihak. Pada dasarnya, tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Selanjutnya kami melakukan analisis isu global mengenai korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Isu yang pertama adalah government, penetapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Yang kedua adalah bisnis. Direktur PT Aldihara Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar adalah tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Yang ketiga adalah akademik. Penyidik Distreskrimsus Polda Sumatera Utara telah menetapkan Rektor UIN beserta 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi membangun gedung kuliah terpadu UIN Sumut tahun ajaran 2018. Selanjutnya itu community, kegiatan komunitas dalam upaya anti korupsi, tidak bicara soal anti korupsi secara harfiah, tidak juga bicara soal tindak pidana korupsi sehingga hasilnya ke masyarakat kurang optimal. Media, lemahnya hubungan antara pemberitaan media dan perubahan kebijakan di Indonesia. Selanjutnya, kami menganalisis dan menyusun alternatif pemecahan isu atau permasalahan tersebut menggunakan metode USD, urgency, seriousness, dan growth. Ada 5 isu permasalahan. Yang pertama, penetapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suapan bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Kedua, Direktur PT Aldihara Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar RHI adalah tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Ketiga, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara telah menetapkan Rektor UIN beserta 2 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri UIN Sumut tahun ajaran 2018. Keempat, kegiatan komunitas dalam upaya anti korupsi tidak bicara soal anti korupsi secara harfiah,
Tidak juga bicara soal tindak pidana korupsi sehingga hasilnya ke masyarakat kurang optimal. 5. Lemahnya hubungan antara pemberitaan media dan perubahan kebijakan di Indonesia. Dari kelima isu ini, yang paling tertinggi adalah nomor 1 dengan total 15. Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Untuk dijelaskan lebih lanjut pada diagram fishbone. Pada diagram fishbone itu sendiri ada 3 sudut pandang yang akan kita bahas, yaitu individu, aturan, dan organisasi. Di individu itu sendiri ada 4 komponen yang akan dibahas, yaitu rasa kurang puas, gaya hidup, kurang berempati kepada masyarakat, dan kurangnya keimanan. Pada kasus ini sudah jelas Juliari Batubara kurang berempati kepada masyarakat karena dana bantuan bansos yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat malah diselewengkan atau dikorupsi oleh Juliari Batubara. Dan ini jelas kurangnya keimanan di dalam diri Juliari Batubara itu sendiri. Yang kedua adalah aturan. Kurangnya kesadaran mengenai hukum tentang korupsi dan kurangnya ketaatan pada kebijakan pemerintah. Sudah jelas Juliari Batubara ini tidak taat pada kebijakan pemerintah yang dimana dana bantuan bansos ditujukan kepada masyarakat malah tidak ditaati dan malah dikorupsi uangnya. Dan yang ketiga adalah organisasi. Kurangnya transparansi dan kurangnya pengawasan internal. Seandainya di suatu lembaga dalam hal ini adalah adanya dana bantuan, kalau lebih transparan dan lebih diawasi lagi, maka hal ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang telah disusun. Isu yang dibahas yaitu penetapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Penyebabnya adanya rasa kurang puas, gaya hidup, kurang berempati kepada masyarakat, kurangnya keimanan, kurangnya kesadaran mengenai hukum tentang korupsi, kurangnya ketaatan pada kebijakan pemerintah, kurangnya transparansi, dan kurangnya pengawasan internal. Alternatif penyelesaian yang pertama yaitu dengan mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin dengan mematuhi protokol kesehatan. Tahapan yang bisa dikerjakan yaitu menentukan jadwal yang tidak mengganggu jam kerja, menentukan materi keagamaan yang akan disampaikan, dan melaksanakan jadwal kegiatan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Hasil yang diharapkan, bertambahnya pengetahuan keagamaan, meningkatkan keimanan dan rasa empati. Pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan pemuka agama. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu pemberian efek jera kepada pejabat yang melakukan korupsi. Tahapan yang bisa dilakukan yaitu penyelidikan secara mendalam terhadap kasus yang terjadi. Hasil yang diharapkan, adanya tindak pidana korupsi yang tidak terulang kembali. Para pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan pelaku tindak pidana korupsi. Dan alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu adanya transparansi dan pengawasan internal yang lebih terstandarisasi. Tahapan yang bisa dikerjakan yaitu membuat aturan baku untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin terhadap pelaporan pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diharapkan yaitu pelaporan pelaksanaan kegiatan lebih transparan dan terstandarisasi. Pihak yang terlibat yaitu pemerintah dan masyarakat. Demikian presentasi pada kelompok kami hari ini mengenai analisis isu global tentang korupsi.
Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.